saudara-saudara, selamat datang di komunitasku. Pak Yoto, Rahwono, Sitah Tabang Membara, ayo berangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, hari Senin tanggal 3 Maret tahun 2025 yang bertepatan dengan tanggal 3 Ramadan 1446 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan untuk seluruh saudara-saudara kami yang beragama Muslim. Semoga kita semua diberikan kekuatan, kelancaran dan kesehatan untuk melaksanakannya sehingga kita semua bisa sampai kepada hari kemenangan atau yang biasa disebut dengan Idul Fitri. Baik untuk rekan-rekan seluruh warga masyarakat Kabupaten Sukabumi, baik itu kader maupun non-kader di Agama Muda Sukabumi Raya. Pada kesempatan ini saya sebagai Sekjen DPC di Agama Muda Indonesia Sukabumi Raya akan menyampaikan hasil dari kegiatan atau pelaksanaan audiens pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 kemarin di kantor Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Tentunya ini menjadi kewajiban moral bagi kami untuk menyampaikannya kepada halayak ramai, kepada seluruh warga masyarakat yang sebagiannya kemarin menyampaikan ataupun menitipkan pesan. Baik rekan-rekan sekalian, untuk menyampaikan hasil dari audiensi tersebut, kami membaginya menjadi 4 segmen atau 4 tahapan. Yang pertama, kenapa kami melakukannya di kantor Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Yang kedua, siapa saja yang menghadiri audiensi tersebut. Yang ketiga, bagaimana hasil dari audiensi tersebut. Dan yang keempat, bagaimana tindak lanjut dari kegiatan audiensi yang kami lakukan kemarin. Yang pertama, mengapa kami melakukannya di kantor Sekretariat Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi? Ini adalah pertimbangannya bahwa Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi atau biasa disebut dengan Sekda ataupun Setda Kabupaten ini memiliki peran penting dalam pemerintahan daerah sebagai pejabat pembantu bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas perangkat daerah, di mana kita tahu bahwa tugas dari sekretariat atau sekretaris daerah ini itu sangat strategis, mengkoordinasikan perangkat daerah, mengelola administrasi pemerintahan daerah, meningkatkan kerja aparatur, mewakili bupati dalam beberapa hal, dan juga menjalankan fungsi-fungsi sekretariat daerah. Jadi sangat strategis. Yang kedua, siapa saja yang hadir dalam audiensi tersebut, sekretaris daerah atau Bapak Setda dimohon untuk menghadirkan beberapa pihak, ketua forum CSR atau ketua forum PJSP KBL. Yang kedua, kami juga meminta untuk dihadirkan kepala Bapelitbangda. Yang ketiga, kami juga meminta untuk menghadirkan kepala dinas sosial. Yang keempat, kami juga dimohon untuk menghadirkan kepala DLH. Dan yang terakhir, dimohon juga untuk menghadirkan kepala Disnakertran. Karena memang dalam CSR ini banyak pihak yang terkait dengan pelaksanaan CSR ini, atau Bapak Setda tidak bisa hadir dengan alasan sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, juga ketua forum CSR juga tidak bisa hadir atau tidak menghadirinya, tetapi diwakilkan dari forum CSR. Bapelitbangda juga tidak hadir. Kepala Bapelitbangda kemarin mengutus yaitu sekretarisnya, sekretaris Badan Bapelitbangda.
Dinas Sosial juga sama, DLH juga sama, Disnakertran juga sama. Kemudian yang ketiga, apa hasil dari audiensi yang kami lakukan tersebut? Sangat mengecewakan kami. Kenapa? Karena setiap tuntutan, setiap pertanyaan yang kami layangkan, setiap tuntutan yang kami minta, itu tidak dijawab secara substansial sesuai pernyataan ataupun sesuai dengan permintaan, tidak sesuai dengan tuntutan. Padahal tuntutan yang kami minta kepada pihak-pihak tersebut itu bukan serta-merta disampaikan pada saat kami melakukan audiensi. Perlu diketahui, kami melayangkan surat audiensi ataupun surat aksi itu tertanggal 24 Februari. Sedangkan kami melakukan audiensinya tanggal 27. Jadi sekitar 3 atau 4 hari kami menyampaikan surat. Di situ dalam surat juga jelas apa tuntutan kami. Tuntutan kami sebetulnya ada 4. Pertama, sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Publik, kami meminta kepada pihak-pihak terkait, khususnya pihak Pemda, untuk bisa menyampaikan informasi tentang CSR. Bahkan lebih spesifik, kami ingin meminta bagaimana berapa besaran uang CSR di Kabupaten Sukabumi. Itu yang pertama, berapa nilai CSR di Kabupaten Sukabumi. Yang kedua, kami juga memohon atau meminta menuntut data-data perusahaan mana saja yang memberikan CSR tersebut dan siapa yang menerima manfaat atau pihak mana saja yang menerima manfaat dari CSR tersebut. Yang ketiga, periksa tim pengelola CSR. Dalam hal ini kami meminta memeriksa itu, yaitu apakah sudah benar prosedur-prosedur yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam merencanakan sampai mengeksekusi dari program CSR tersebut. Yang keempat, maka dikarenakan seperti yang sudah disampaikan banyak pihak, bahkan bukan hanya oleh masyarakat sipil biasa saja, sampai-sampai anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau anggota DPRD Kabupaten Sukabumi, sebut saja dari fraksi Partai Golkar, dari fraksi Partai PKB, dan anggota DPR lainnya, ini sudah mengangkat dengan beberapa argumentasi, dengan beberapa bukti tentang pelaksanaan CSR ini yang disinyalir banyak kekeliruan, bahkan pelanggaran. Sebut saja, itu sudah tersiar di media sosial bahwa ada perusahaan swasta yang tidak melakukan ataupun tidak melaksanakan kewajibannya tentang pertanggungjawaban sosial perusahaan atau CSR ini sudah beberapa tahun, tetapi anehnya bisa mendapatkan penghargaan dari Pemda untuk pelaksanaan CSR. Ini tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Ada perusahaan yang tidak melakukan kewajibannya tentang CSR atau tidak menunaikan atau bisa dikatakan melakukan pembangkangan terhadap kewajibannya dalam hal CSR, tetapi bisa mendapatkan penghargaan dari Pemda. Ini atas dasar apa? Padahal dasar hukum atau dasar argumentasi untuk bisa mendapatkan penghargaan dari Pemda itu tertuang dalam Perda nomor 5 tahun 2023, yaitu bagi perusahaan yang taat hukum dalam hal CSR. Di perusahaan-perusahaan yang taat bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal menunaikan kewajibannya
CSR itu, maka perusahaan tersebut berhak mendapatkan reward berupa penghargaan. Tetapi ini ada apa di Sukabumi? Perusahaan yang tidak menunaikan kewajibannya dalam hal CSR tetapi bisa mendapatkan penghargaan. Maka wajar, jangan menyalahkan publik, jangan menyalahkan warga masyarakat, bertanya-tanya ada apa ini. Yang pasti bahwa pasti sudah terjadi sesuatu yang tidak benar, perbuatan-perbuatan yang disinyalir melanggar hukum. Kenapa tadi kami katakan bahwa semua tuntutan ataupun pertanyaan yang kami ajukan tidak dijawab secara substansi? Baik, landasan kami melakukan audiensi ini diawali dengan pertama, kami melakukan kajian. Pertama, kajian yuridis, yaitu kajian yang berupa landasan hukumnya. Banyak landasan hukum yang terkait dengan CSR ini. Kami sudah sampaikan kemarin ketika audiensi. Baik itu landasan hukum yang berupa undang-undang, kemudian di bawah undang-undang ada peraturan menteri, ke bawahnya lagi yang mengatur lebih spesifik yaitu Perda, peraturan daerah. Lebih khusus Perda nomor 5 tahun 2023 Kabupaten Sukabumi. Banyaknya undang-undang yang melandasi tentang tuntutan kami ini berfokus kepada pelaksanaan Perda nomor 5 tahun 2023 yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi. Di mana bahwa dalam Perda tersebut kalau dilihat perdanya, sebut saja pada bab 3 tentang penyelenggaraan tanggung jawab sosial perusahaan, bahwa CSR ini dikoordinasikan dan disinergikan dengan program pemerintah dalam program pembangunan pemerintah daerah. Ada lagi poin E bab 3 ya, ayat 2, mengutamakan kepada masyarakat di sekitar lokasi. Program TJS PKBL ini dibuat perusahaan disinergikan dengan program prioritas pembangunan daerah. Tetapi apa yang kami dapat? Taris Bapelit Bangda ini sangat tidak substansial. Bahkan kami nilai jawabannya itu ngawur. Tuntutan kami itu kan menyampaikan bahwa pemerintah daerah diminta untuk menyampaikan data-data perusahaan mana saja yang melakukan CSR, sebut pelaksanaan CSR-nya. Itu tidak jawab sama sekali. Tidak ada jawaban yang substansi. Tidak ada jawaban yang substansi tentang CSR. Tetapi memang pada akhir pertemuan audiensi kemarin kami mendapatkan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapelit Bangda, di mana Bapelit Bangda ini juga merupakan sebuah badan yang strategis juga ya. Bapelit Bangda itu kan kalau dulu namanya Bapeda, sekarang berubah nama menjadi Bapelit Bangda atau Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, di mana tugas-tugasnya sangat strategis, merencanakan pembangunan daerah, mengkoordinasikan, mengawasi dan lain-lain hal sebagainya. Maka yang ketiga tadi kami kan menyampaikan 3 segmen. Yang pertama adalah kenapa kami demo atau audiensi ke sekretariat daerah, karena Setda itu sangat strategis. Yang kedua, siapa saja yang hadir. Yang hadir ternyata diwakili oleh bukan kepala badan atau kepala dinasnya, tetapi diwakilkan oleh orang-orang yang ditunjuk oleh kepala ataupun kepala badan ataupun kepala dinasnya. Nah, hasilnya yang ketiga adalah meskipun jawabannya tidak substantif dengan tuntutan dan pertanyaan yang kami layangkan, tetapi kami mendapatkan bahwa Pemda, pihak Pemda dalam hal ini diwakili penyampaiannya oleh sekretariat Bapelit Bangda,
pemerintah daerah berkenan ataupun siap menyampaikan tentang data perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Sukabumi, perusahaan mana saja yang taat hukum dalam hal melaksanakan kewajibannya CSR tersebut. Dan yang kedua, dari pihak forum CSR juga kemarin kami desak, kami tuntut untuk menyerahkan ataupun memberikan dokumen tentang perencanaan perusahaan tentang pelaksanaan CSR tersebut. Diatur bagaimana penyelenggaranya siapa, perusahaan untuk menunaikan kewajiban CSR-nya, kemudian merencanakan, lalu lewat forum disampaikan kepada pemerintah daerah melalui fasilitasi daerah. Pihak forum CSR kemarin menyetujui untuk memberikan dokumennya tentang dari mulai perencanaan perusahaan dalam melakukan CSR dan juga kepada siapa saja penerima manfaat dari CSR tersebut. Maka dari hasil audiensi tersebut kami hanya dapat 2 poin tersebut. Maka untuk itu bagaimana tindak lanjutnya? Maka untuk tindak lanjutnya kami secara konsekuen kami berkomitmen untuk melanjutkan hasil audiensi ini. Setelah kami nanti kalau sudah dapat tentang bagaimana pelaksanaan CSR oleh perusahaan-perusahaan di mana yang sesuai dengan laporan bahwa di Sukabumi ini hanya 63 perusahaan atau melaksanakan CSR-nya dari begitu banyak ratusan perusahaan, maka akan kami pelajari apakah benar pelaksanaan CSR tersebut dilakukan secara prosedural. Jadi prosedurnya apakah sudah benar? Kemudian kalau prosedurnya sudah benar atau tidak benar, katakanlah asumsinya benar, apakah memang sudah tepat sasaran kepada pihak-pihak yang diharuskan atau berhak mendapatkan manfaat dari CSR. Siapa saja yang berhak menerima atau penerima manfaatnya? Banyak pihak. Pertama, masyarakat sekitar, baik itu dari sisi pembangunan fisik, pembangunan sumber daya manusia, ataupun pemerintah daerah. Dalam hal bukan berarti sekali lagi saya katakan bukan berarti uang CSR ini masuk ke dalam APBD, tetapi CSR ini membantu pembangunan daerah di Kabupaten Sukabumi. Inilah fungsi koordinasi. Maka sekali lagi untuk tindak lanjut dari audiensi ini kami menunggu hasil dari kesanggupan pihak pemerintah daerah yang konon katanya akan menyampaikan tentang perusahaan yang ada di Sukabumi yang taat atau melaksanakan kewajibannya menunaikan CSR ataupun yang tidak, baik itu badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, perusahaan-perusahaan swasta. Maka kami juga akan pelajari apakah perusahaan-perusahaan yang sudah melakukan CSR juga sudah melakukan prosedur dengan benar, sudah tepat sasaran, atau jangan-jangan mereka melakukan atau menunaikan CSR-nya tetapi salah sasaran. Atau bisa juga disinyalir dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Indikasinya apa? Indikasinya kok bisa perusahaan yang tidak melakukan, dalam laporannya tidak melakukan CSR, tidak mengeluarkan anggaran CSR-nya tapi mendapatkan penghargaan. Kan ini tidak masuk akal. Maka bisa saja perusahaan mengeluarkan CSR tetapi tidak dilaporkan sehingga oleh oknum pihak-pihak terkait mengeluarkan penghargaan.
Ini banyak pertanyaan. Apakah perusahaan itu banyak yang tidak melakukan CSR? Itu bisa juga. Atau bisa saja perusahaannya mengeluarkan CSR tetapi tidak dilaporkan. Maka sanksinya jelas. Sesuai Perda. Kalau jika pun perusahaan tidak taat melakukan CSR, maka sanksinya bisa bersifat administratif, peneguran, bisa ditegur lewat surat dan lain-lainnya, dan sanksi terberatnya adalah pencabutan izin usahanya. Itu yang kami tuntut. Kalau ada perusahaan yang tidak melakukan CSR, cabut saja izinnya. Maka untuk hal itu kami memohon kemarin menghadirkan beberapa dinas DLH dan dinas-dinas terkait lainnya yang berkaitan dengan perusahaan sesuai dengan undang-undang berlaku. Itu yang bisa kami sampaikan kawan-kawan. Jadi untuk hasil audiensi kemarin kami masih menunggu tindak lanjut dari kesanggupan atau komitmen yang kami terima kemarin. Baik itu dari pihak pemerintah daerah dan juga dari pihak perusahaan, dalam hal ini dari Forum CSR. Kita akan, kalau sudah menerima, nanti kita akan pelajari, akan kita kaji sejauh mana laporannya, sejauh mana pelaksanaannya. Kita juga akan menyesuaikan dengan melakukan observasi di lapangan, bagaimana itu secara real yang terjadi di lapangan. Baru kita akan tindak lanjuti apakah kita melakukan aksi demonstrasi yang lebih masif, lebih besar, ataupun kalau ditemukan nanti indikasi-indikasi itu benar bahwa baik pihak swasta maupun pihak Pemda melakukan tindakan-tindakan pelanggaran undang-undang, maka kami tentunya akan menuntut undang-undang pidana, di mana ada beberapa pasal undang-undang KUHP pidana. Sebut saja undang-undang KUHP 372, 374 dan tentang penggelapan uang yang bukan miliknya. Penggelapan yang uang ataupun anggaran yang dititipkan dan bukan miliknya kemudian disalahgunakan atau digelapkan. Dan juga kalaupun terbukti kami temukan di lapangan pelanggaran undang-undang KUHP 415, 416, maka tentunya kami pun akan tidak segan-segan untuk melaporkan kepada kepolisian ataupun kejaksaan tentang pelanggaran undang-undang pidananya. Jadi hal ini akan tergantung dari hasil penelitian kami sesuai dengan fakta-fakta, sesuai dengan laporan yang akan kami terima. Begitu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon kepada warga masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk terus berperan aktif dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sukabumi dengan cara kita melawan praktek-praktek haram, korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berkembang di Kabupaten Sukabumi. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.